Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Eka Putri dengan NIM 2059442. Saya berasal dari jurusan manajemen. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan tugas kasus 1 mata kuliah akuntansi manajemen. Sebelumnya, soal ini terdapat pada buku Garrison. Marison Corporation memproduksi termometer sekali pakai yang dijual ke rumah sakit melalui jaringan agen penjualan independen yang berlokasi di Amerika Serikat dan Kanada. Agen penjualan independen ini menjual berbagai produk ke rumah sakit, termasuk termometer sekali pakai buatan Marston. Agen penjualan tersebut saat ini dibayar sebesar 18% komisi penjualan. Tingkat komisi ini digunakan ketika manajemen Marston membuat anggaran laporan laba rugi penyerapan. Berikut untuk tahun depan. Seperti ini tabel untuk Marston Corporation anggaran laporan laba ruginya. Bisa kita lihat di sini penjualannya 30 juta, harga pokok penjualannya dengan variabel 17.400.000, yang tetapnya 2.800.000, dan di sini 22.200.000, 9.800.000 untuk margin kotor. Di sini ada komisi 5.400.000, beban iklan tetap 800.000, beban administrasi tetap 3.200.000, dan ini setelah dijumlahkannya 9.400.000, dan total semuanya adalah 400.000. Setelah menyelesaikan pernyataan tersebut, manajemen Marston telah mempelajari bahwa agen penjualan independen meminta kenaikan komisi menjadi 20% dari penjualan tahun depan. Hal ini merupakan permintaan kenaikan komisi ketiga kalinya yang diminta oleh agen penjualan independen dalam 5 tahun terakhir. Sebagai akibatnya, manajemen Marston memutuskan untuk menyelidiki kemungkinan untuk memperkerjakan tenaga penjualan sendiri untuk menggantikan tenaga agen penjualan independen. Nah, seperti ini soalnya bisa dibaca kan. Selanjutnya, yang diminta adalah dengan mengasumsikan penjualan sebesar 30 juta dolar, membuatlah laporan laba rugi format kontribusi untuk tahun depan untuk masing alternatif berikut. A. Tingkat komisi agen independen tidak berubah, yaitu 18%. B. Tingkat komisi agen independen naik menjadi 20%. C. Perusahaan mempekerjakan tenaga penjual sendiri. Yang kedua, hitunglah titik impas Marston Corporation dalam nilai penjualan dolar untuk tahun depan dengan asumsi A. Tingkat komisi agen independen tidak berubah, yaitu 18%. Tingkat komisi agen independen naik menjadi 20%. Yang C-nya, perusahaan memperkerjakan tenaga penjualnya sendiri. Yang ketiga, mengacu pada jawaban Anda di bagian 1B, jika perusahaan memperkerjakan tenaga penjualnya sendiri, berapa volume penjualan yang dibutuhkan untuk menghasilkan laba neto operasi? Jika penjualannya adalah 30 juta, dan perusahaan tetap menggunakan agen penjualan independen dengan komisi 20%. Yang keempat, tentukan volume penjualan yang harus dicapai agar tetap mendapat laba operasi yang sama, baik menggunakan agen penjualan independen atau memperkerjakan tenaga penjual sendiri. Yang kelima, buatlah grafik dan tunjukkan laba untuk kedua alternatif berikut. A. Tingkat komisi agen independen naik menjadi 20%. B. Perusahaan mempekerjakan tenaga penjualnya sendiri. Pada grafik tersebut, gunakan total pendapatan penjualan sebagai ukuran aktivitas. Nah, jawabannya untuk nomor 1, laporan laba rugi perusahaan Marston dalam ribuan dolar. Di sini penjualannya dengan komisi 18% adalah 30 juta, sesuai soal yang sebelumnya sudah saya bacakan tadi. Komisi 20%-nya juga tetap 30 juta. Staf penjualan sendiri juga 30 juta dolar. Dikurang biaya variabel produksi, yaitu 17.400.000, dan komisi 20%-nya 17.400.000, staf penjualan sendirinya juga 17.400.000. Untuk komisi, yaitu 18%, 20%, dan 10%, yaitu 5.400.000, 6 juta, dan 3 juta. Total biaya variabel 22.800.000, 23.400.000, dan 20.400.000. Margin kontribusi 7.200.000, 6.600.000, 9.600.000. Kurang biaya tetap produksi
2.800.000, 2.800.000, dan di sini juga sama, yaitu 2.800.000. Untuk pemasaran 800.000, 800.000, dan 1.300.000. Administrasi 3.200.000, 3.200.000, dan 4.500.000. Total biaya tetapnya adalah 6.800.000, 6.800.000, dan 8.600.000. Laba bersih operasi yaitu 400.000. Dan ini negatif 200.000. Hasil totalnya adalah nanti adalah 1 juta. Soal nomor 2, BP dalam dolar saat komisi tetap 18%. Biaya sama dengan biaya tetap per rasio MK 6.800.000 per 24%. Hasilnya adalah 28 juta 333.333.333.000 Rasio MK-nya itu 7.200.000 dibagi 30 juta dikali 100% dan hasilnya adalah 24%. BP dalam dolar saat komisi meningkat menjadi 20%, yaitu totalnya adalah 30 juta 909 30 juta 909.90. Rasio MK-nya adalah 6.600.000 dibagi 30 juta dikali 100% dan dapat hasilnya 22%. BEP dalam dolar saat menggunakan staf penjualan sendiri, yaitu mendapatkan hasil 26.875.000. Ini untuk persentasenya didapatkan dari 9.600.000 dibagi 30 juta dikali 100%, yaitu 32%. Untuk soal nomor 3, agar perusahaan memperoleh hasil operasi yang sama, kedua alternatif yaitu rugi sebesar 200.000, maka target penjualan dalam dolar dengan rumus biaya tetap ditambah target laba dan rugi operasi per rasio M, yaitu 8.600.000 dikurang 200.000 per 32%, totalnya adalah 26.250.000. Nomor 4, untuk menghitung volume penjualan di mana laba bersih operasi akan sama baik ketika Marston menjual melalui para agen maupun menggunakan staf penjualan, maka kondisi ini terjadi ketika total biaya untuk kedua alternatif tersebut sama. Misal X adalah dilambangkan sebagai total pendapatan penjualan. Total biaya yang satunya sama dengan total biaya 2. Total variabel 1 tambah total biaya tetap 1 sama dengan total biaya variabel 2 tambah total biaya tetap 2. Rasio biaya variabel 1 tambah total biaya tetap 1 sama dengan rasio biaya variabel 2 ditambah total biaya tetap 2. Di sini karena sudah dimisalkan pada X, maka di sini adalah 78%. Ditambah 6.800.000 dolar sama dengan 68% X. Di sini tetap X karena masih untuk pemisalan total pendapatan penjualan. Ditambah 8.600.000. 10% dari X adalah 1.800.000. Nah, untuk X adalah 1.800.000, untuk X sendiri adalah 18 juta. Nah, sekian presentasi dari saya karena untuk soal nomor 5 saya tidak menemukan jawaban. Salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.